Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky dengan NIM A11 2023 152994. Di sini saya dari kelas Komputasi Awan dengan kode kelas 4617. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah Komputasi Awan dengan topik Container Orchestration menggunakan Docker Swarm dengan dosen pengampu Bapak Hairul Umam MKom. Sebelum masuk ke praktik, saya akan menjelaskan dulu konsepnya, apa itu Container Orchestration. Container Orchestration adalah proses otomatisasi dalam mengelola kontainer, mulai dari deployment, scaling, networking antar kontainer, sampai self-healing atau memulihkan kontainer yang gagal jalan secara otomatis. Tujuannya supaya aplikasi yang dijalankan dalam banyak kontainer itu dan di banyak server sekaligus bisa dikelola secara terpusat tanpa harus dilakukan manual satu persatu. Next, yaitu saya akan jelaskan apa itu Docker Swarm. Docker Swarm sendiri adalah salah satu tools untuk melakukan container orchestration. Docker Swarm adalah fitur clustering bawaan dari Docker yang memungkinkan kita menggabungkan worker node atau beberapa node server menjadi satu cluster yang disebut swarm. Dalam swarm ini ada dua jenis node, yaitu manager node yang mengatur cluster dan worker node yang menjalankan service atau container. Dengan Docker Swarm sendiri, kita bisa mendeploy aplikasi yang otomatis terdistribusi dan bisa di-scale ke banyak node sekaligus. Supaya lebih jelasnya, bisa saja saya langsung praktikkan cara membangun cluster container orchestration menggunakan Docker Swarm. Baik, ini adalah tampilan Oracle Box yang sudah ada 3 kontainer, yaitu Container Manager, Container Worker 1, Container Worker 2, yang sudah diremotekan ke CMD menggunakan IP masing-masing. Selanjutnya, saya akan melakukan remote SSH ke Container Manager dengan menggunakan SSH, username saya, kemudian masukkan IP, 192.168.5610, kemudian saya akan masukkan password saya. Baik, ini adalah tampilan jika sudah berhasil masuk remote SSH ke Container Manager. Kemudian saya akan melakukan install Swarm dengan sudo docker swarm, init advertise addr, kemudian IP yang tadi kita masukkan. Enter. Kemudian di sini saya akan memasukkan password. Jika sudah akan muncul token, saya akan mengkopinya dulu dan menyimpannya di notepad. Kemudian, saya akan keluar dulu dari Container Manager dan mulai melakukan remote SSH ke Container Worker 1 menggunakan IP yang sudah dialokasikan. Kemudian masukkan password. Jika sudah, saya akan mulai menginstal Swarm as Worker di sini, yaitu dengan mengetik sudo dilanjutkan copy paste token yang tadi kita simpan. Kemudian masukkan password. Baik, ini adalah instalasi jika sudah berhasil. Next, saya juga melakukannya ke worker yang kedua. Kemudian, saya akan kembali masuk ke Container Manager. Untuk mengecek seluruh node cluster, kemudian masukkan password. Jika muncul seperti ini, berarti semua node sudah masuk ke Swarm cluster. Next, masih di sini, saya akan mulai menjalankan perintah untuk menginstal Swarm pip, yang mana ini akan memakan waktu beberapa menit.
Ini kita enter-enter aja biarkan di default. Baik, sudah muncul. Kita enjoy, berarti instalasi sudah selesai. Kita buka browser saja. Kemudian ketik URL HTTP ke port 888. Akan muncul form untuk create user. Saya akan mulai membuat akun. Baik, ini adalah tampilan dashboard Swampip. Dengan Swampip ini, kita bisa memonitor stack, service tasks, dan nodes yang ada pada Swarm cluster kita dengan visualisasi yang lebih nyaman. Ini adalah tampilan stacknya, ini service-nya. Baik, itu tadi praktik membangun cluster container orchestration menggunakan Docker Swarm, mulai dari inisialisasinya, Swarm, menambahkan node sampai mendeploy service ke dalam cluster. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.